Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Umi Cici Rahayu di channel Cici Rahayu dalam pelajaran produk kreatif dan kewirausahaan. Dan semoga kita selalu dalam keadaan yang berbahagia, penuh dengan semangat, dengan melakukan perubahan-perubahan walaupun perubahan yang terkecil demi kesuksesan bersama. Kali ini kita akan perdalam pembahasan kita dalam pemasaran produk part 4 dengan kompetensi dasar pengetahuan kita, yaitu 3.18 menyeleksi strategi pemasaran, yang mana diharapkan kita nantinya kita bisa menyeleksi dari berbagai macam strategi pemasaran yang ada. Oke, yang belum like silahkan like video ini, berikan komennya, dukungannya agar channel ini semakin berkembang luas dan bisa memberikan manfaat yang semakin luas kepada kita semua. Yang belum subscribe silahkan subscribe, bunyikan lonceng notifikasinya agar mendapatkan video terbaru dari channel Cici Rahayu. Sebelumnya kita akan dalami dulu ya, kenapa sih kok kita harus menyeleksi strategi pemasaran ya. Menyeleksi strategi pemasaran itu adalah cara cerdas pengusaha atau wirausaha dalam memilih strategi pemasaran yang cocok dengan produk dan lingkungannya. Jadi menyeleksi strategi pemasaran ini adalah cara dari pengusaha atau wirausaha untuk memilih strategi yang cocok untuk produk dan lingkungan yang saat ini dialami oleh perusahaan. Kita dalami siklus hidup produk, karena setiap produk akan melewati siklus hidup produk, yang mana ada 4 tahapan, yaitu introduction, growth, maturity, dan decline. Dari tahapan introduction, ini adalah tahapan perkenalan, dan tahapan perkenalan ini biasanya memunculkan ciri-ciri penjualannya yang rendah, kemudian labang yang masih negatif, dan untuk strateginya biasanya kalau untuk produk ini menawarkan produk dasar, belum ada diferensiasi, belum ada jenis-jenis produk yang lain. Kemudian tahapan growth, yaitu tahapan pertumbuhan, yang mana ciri-cirinya biasanya penjualan itu meningkat cepat. Dan untuk strategi yang dipakai untuk strategi produk ini biasanya dengan menawarkan perluasan produk dan memberikan layanan yang semakin meningkat. Kemudian tahapan kedewasaan. Ciri-cirinya ini adalah puncak-puncaknya penjualan, dan strategi yang diambil oleh perusahaan biasanya adalah mendiferensiasi merek dan semakin memperbanyak item produk agar penjualan itu selalu terus ada. Kemudian tahapan yang keempat adalah tahapan penurunan. Ciri-cirinya penurunan penjualan, dan strategi produk untuk tahapan ini biasanya perusahaan akan menarik produk yang lemah dari peredaran agar diganti dengan produk yang lebih diminati oleh pasar.
Oke, sekarang kita dalami lagi strategi pemasaran secara umum. Yang pertama, ada bauran pemasaran atau lebih dikenal dengan marketing mix. Marketing mix ataupun bauran pemasaran ini ada istilah dengan 4P dan 7P. 4P biasanya dipakai untuk produk barang dan 7P itu biasanya dengan produk jasa. Maka 4P dan 7P ini adalah marketing mix. Untuk produk, strategi yang dipakai biasanya dari sisi desainnya, dari sisi brandingnya, kegunaan produknya, untuk place atau tempat itu dilihat dari lokasinya, kemudian positioning marketnya, channelnya, price ataupun harga biasanya dilihat dari sisi strategi harganya. People itu adalah dari sisi karyawannya atau mitra strategisnya. Kemudian promotion itu dari sisi iklannya, diskon yang diberikan oleh perusahaan, dan lain-lain. Kemudian proses itu biasanya berkaitan erat dengan pelayanan perusahaan yang diberikan untuk pelanggan. Apakah memberikan kepuasan pelanggan, apakah tidak. Yang ketujuh adalah physical evidence, meliputi aset perusahaan, bangunan kantor, fasilitas perusahaan, desain interior. Strategi selanjutnya adalah strategi permintaan primer. Strategi permintaan primer ini tergantung dari target perusahaan yang ingin dicapai. Apakah perusahaan ingin mempengaruhi permintaan dari segi satu, menarik pengguna baru dari produk perusahaan, kemudian dua, meningkatkan pembelian pelanggan terhadap produk yang dimiliki oleh perusahaan. Maka ada beberapa contoh yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Misalnya perusahaan akan melakukan demo produk, kemudian perusahaan juga akan menawarkan harga yang lebih rendah dari harga biasanya. Kemudian perusahaan itu biasanya juga akan merancang iklan-iklan yang jitu, yang semakin meyakinkan konsumen ataupun pelanggan untuk mendapatkan manfaat produk dari perusahaan. Kemudian perusahaan juga memberikan harga yang lebih murah dengan kemasan yang isi khusus. Ya, kemudian juga perusahaan juga ada yang merancang ulang dari produknya. Maka strategi ini tergantung dari target yang ingin dicapai oleh perusahaan. Seperti halnya perlu kita pahami apakah targetnya menarik pengguna baru ataukah meningkatkan pembelian pelanggan terhadap produk dari perusahaan, sehingga permintaan untuk produk perusahaan itu selalu meningkat. 3. Strategi permintaan selektif. Strategi permintaan selektif adalah strategi yang juga selalu selektif, memperhatikan dari produk yang kita jual dengan tetap memperhatikan lingkungan dari perusahaan itu. Strategi permintaan selektif ini bisa dilihat dari bagaimana perusahaan itu ingin mempunyai target, yaitu memperluas pasar yang dilayani, ataukah perusahaan ingin merebut pelanggan dari pesaing, atau perusahaan ingin mempertahankan atau meningkatkan permintaan dari basis pelanggan saat ini. Maka strategi-strateginya itu pun berbeda. Maka strategi itu
tergantung dengan target yang diinginkan oleh perusahaan. Keempat, branding strategi atau strategi merek. Brand atau merek itu sangat mempengaruhi produk kita, karena dalam brand itu tercermin kepercayaan, desainnya, ada nilainya, dan ada strategi khusus dalam brand ya, dan logo yang kita punya itu mencerminkan kita dan sangat mempengaruhi akan marketing dan advertising. Brand strategi proses mencakup brand heart, brand messaging, visual identity, dan brand itu merupakan identitas dari perusahaan. Strategi selanjutnya 5. Strategi pemasaran dalam PLC atau Product Life Cycle, siklus hidup produk yang sudah Umi bahas sekilas di awal pembahasan video ini. Kemudian selanjutnya kita coba memahami langkah-langkah dalam perencanaan pemasaran. Langkah-langkah dalam pemasaran ini perlu kita lakukan karena memang strategi perusahaan itu banyak dan kita butuh untuk menyesuaikan dengan produk dan lingkungan kita. Yang pertama, kita menentukan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara riset pasar atau meneliti pasar. Misalnya, barang atau jasa apa yang diinginkan oleh konsumen, berapa jumlahnya, kualitasnya yang bagaimana yang diinginkan oleh konsumen, dan lain-lain. 2. Memilih pasar sasaran khusus atau special market. Di sini ada pasar individual, kemudian ada pasar khusus. Yang biasanya yang melayani pasar individu dan pasar khusus itu adalah UKM, usaha kecil dan menengah, yang mana biasanya mereka tidak memakai segmenting, tidak melakukan segmentasi. Sedangkan segmentasi pasar ini biasanya dipakai oleh perusahaan-perusahaan yang sudah besar, dan untuk segmentasi pasar sudah Umi jelaskan di video sebelumnya. Kemudian 3, menempatkan strategi pemasaran dalam persaingan, itu adalah kita menempatkan strategi kita. Terus 4, pemilihan strategi pemasaran. Ini adalah tahapan yang harus kita lakukan, yaitu kita memilih strategi pemasaran yang cocok untuk produk dari perusahaan kita. Apa yang harus kita pahami? Yang pertama adalah tujuan atau sasaran produk kita. Tujuan atau sasaran produk kita jadikan sebagai pedoman dalam menentukan tipe dasar yang dibutuhkan oleh perusahaan terhadap produknya. Jadi pedoman kita ini adalah tujuan produk kita, yang mana produk kita adalah produk yang baru, maka kita harus memahami produk baru itu dengan strategi-strategi yang baru. Kita kasih contoh, sebagai produk baru, maka tujuan produk adalah menarik konsumen mau mencoba membeli produk dan merasakan manfaat produk. Karena ketika konsumen itu belum mempunyai knowledge produk, pemahaman tentang produk, maka mereka akan enggan untuk membeli produk kita. Maka strategi yang diambil oleh perusahaan itu biasanya dengan strategi permintaan primer. Kedua, peluang pasar. Untuk peluang pasar ini kita bisa tetapkan dalam pengukuran pasar dan analisis pasar kita. Kemudian yang ketiga, kesuksesan pasar. Ini harapan kita. Maka kita lalui dengan analisis pesaing perusahaan, dengan bisa mengetahui siapa pesaing kita, seberapa kuat mereka. Oke.
Alhamdulillah, sampai segitu pembahasan kita. Semoga bermanfaat, lagi berkah. Silakan di like, di komen, di subscribe. Salam sukses berkah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.